Kita kan sering banget ya dengar kalau kemajuan teknologi itu makin hari makin kenceng, melesat lebih cepat dari yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Nah, kepercayaan akan pertumbuhan yang super cepat ini, yang eksponensial ini, melahirkan janji-janji soal singularitas. Sebuah titik waktu di masa depan di mana katanya kita bisa memecahkan masalah apapun. Benar-benar apapun, dari penyakit sampai mengubah Mars jadi kayak bumi. Tapi, gimana kalau ternyata masa depan itu nggak datang secepat yang kita kira? Nah, kali ini kita bakal coba lihat sisi lain, perspektif yang lebih kritis soal inovasi, berdasarkan karya Václav Smil. Oke, ayo kita mulai. Kita lihat dulu deh beberapa teknologi dari abad ke-20 yang hype-nya luar biasa. Smil punya istilah unik untuk ini, kegagalan yang sukses. Contoh pertama, tenaga nuklir. Dulu janjinya gimana? Energi yang nggak ada habisnya, bahkan saking murahnya sampai nggak perlu diukur. Kenyataannya, biayanya bengkak gila-gilaan, pembangunannya molor terus, sampai akhirnya banyak proyek yang mangkrak begitu aja. Lalu ada penerbangan supersonik, kayak Concorde. Janjinya, ini adalah masa depan penerbangan. Secara teknologi memang luar biasa, sebuah keajaiban rekayasa. Tapi, faktanya, cuma ada 14 pesawat yang pernah beroperasi. Secara ekonomi, ini bencana total, yang ujung-ujungnya harus disuntik dana dari pajak kita semua. Jadi, pertanyaannya, kenapa sih bisa ada jurang yang dalam banget antara mimpi-mimpi teknologi kita dengan kenyataan di lapangan? Jawabannya, ternyata bukan karena kita kurang ambisius, tapi karena ada aturan-aturan fisika yang nggak bisa kita langgar, yang mengatur dunia kita ini. Dan ternyata, salah paham soal aturan-aturan ini tuh bukan hal baru loh. Penulis Jonathan Swift bahkan udah menyindir soal ini dari dulu banget di novel klasiknya, Gulliver's Travels. Hukum ini, yang namanya alometri atau hukum penskalaan, intinya begini. Kita nggak bisa sembarangan bikin sesuatu jadi lebih besar dan berharap fungsinya tetap sama. Menggandakan ukuran, ternyata nggak berarti kekuatannya jadi 2 kali lipat, seringkali malah sebaliknya. Dan ini bukan ide baru. Galileo berabad-abad yang lalu udah paham soal ini. Dia bilang kalau kita asal perbesar skala sesuatu, ya bisa-bisa malah ambruk karena beratnya sendiri. Prinsip ini berlaku buat semuanya loh, bukan cuma hewan, tapi juga gedung, jembatan, dan semua mesin raksasa yang kita impikan. Nah, aturan-aturan tersembunyi inilah yang menjelaskan kenapa banyak penemuan hebat kita mentok sama hukum fisika dan ekonomi. Balik lagi ke jet supersonik tadi. Semakin cepat dia terbang, rasio angkat terhadap hambat, yang penting banget buat efisiensi, justru anjlok. Jadi secara fundamental, pesawat itu boros banget. Oke, ini bagian yang menarik. Persepsi kita kalau inovasi itu super cepat, ternyata hampir sepenuhnya dibentuk oleh satu sektor saja. Sementara, sektor-sektor lainnya di ekonomi kita itu jalannya jauh lebih lambat. Coba deh lihat perbandingannya. Dalam 50 tahun, komponen mikroprosesor itu kemajuannya lebih dari 10 juta kali lipat. Gila kan? Bandingkan dengan hasil panen padi global, yang naiknya cuma sekitar 2,7 kali. Jadi, pertumbuhan eksponensial dari hukum Moore di dunia digital itu sebuah anomali. Itu bukan aturan main untuk kemajuan di dunia fisik kita, dunia makanan, energi, dan material. Bahkan kalau kita lihat lini masa paten-paten penting ini, inovasi paling mendasar yang jadi tulang punggung peradaban modern kita, transportasi, konstruksi, listrik, itu puncaknya justru terjadi jauh sebelum era digital dimulai. Kebanyakan sebelum tahun 1950-an. Artinya apa? Artinya kita sering salah kaprah. Kita kira kemajuan super cepat di dunia komputer itu berarti kemajuan di semua hal. Padahal, hal-hal yang benar-benar menopang hidup kita, fondasi peradaban kita, itu kemajuannya lambat, sulit, dan gak eksponensial sama sekali. Sekarang, memahami adanya dua kecepatan kemajuan ini bukan berarti kita jadi pesimis ya. Justru sebaliknya, ini penting banget supaya kita bisa realistis dalam menghadapi tantangan-tantangan terbesar kita. Ambil contoh dekarbonisasi. Tujuannya kan kita mau pangkas emisi CO2 global sampai 45% di tahun 2030. Masalahnya, pesawat komersial itu pakai minyak tanah. Nah, lihat deh kepadatan energinya. Minyak tanah itu sekitar 12.000 watt per kilogram. Sementara baterai terbaik sekarang cuma sekitar 300 watt per kilogram. Jomplang banget kan? Hukum skala di sini nunjukin betapa susahnya secara fisik menggantikan bahan bakar fosil, terutama di sektor penerbangan. Dan angka ini 13,7 miliar ton. Sebanyak itulah CO2 yang harus kita kurangi sampai 2030 kalau mau mencapai target iklim. Ini tantangan di dunia nyata, dunia atom, bukan sekedar masalah di dunia digital atau dunia bit.
Jadi, inovasi yang sejati itu artinya kita harus fokus pada kemajuan-kemajuan kecil yang sulit di dunia fisik, bukan cuma nunggu-nunggu ada solusi digital yang ajaib. Intinya, kita perlu membumikan ekspektasi kita biar bisa menetapkan tujuan yang lebih masuk akal. Ini bukan soal membatasi mimpi, tapi soal membangun mimpi di atas fondasi yang kuat. Jadi, kalau kita tahu kecepatan perubahan yang sesungguhnya, kira-kira penemuan apa sih yang paling kita butuhkan sekarang? Mungkin jawabannya bukan teknologi yang paling hype atau paling heboh diberitakan, tapi justru inovasi yang bisa menjawab kebutuhan paling mendasar kita, soal pangan, material, dan energi yang berkelanjutan. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua.